Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai budgeting for planning and control. Jadi anggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Jadi kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan tadi ya tiga elemen tadi, ada budgeting, ada bagaimana peran dari perencanaan dan peran dari budgeting ini dalam hal perencanaan dan pengendalian, dan juga dalam hal pengambilan keputusan. Ya, ini sangat penting. Jadi kita akan coba untuk apa sih, dan mempelajari tentang definisi dari masing-masing tiga elemen tadi ya, terutama ya tadi budgeting, planning, dan controlling. Perusahaan dalam menjalankan usahanya memerlukan sebuah perencanaan, ya, memerlukan sebuah perencanaan ke depan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, terutama kalau misalkan perusahaannya sudah besar, tentu berpikirnya adalah berpikir jangka panjang ya. Jadi berpikir ke depan, jadi apa yang sebaiknya perusahaan lakukan ya kan untuk merealisasikan tujuan. Tentu perusahaan didirikan ya memiliki strategi, memiliki tujuan ya. Dengan adanya tujuan itu kemudian perusahaan menyusun strategi, menyusun sebuah perencanaan untuk mencapai dari tujuan perusahaan itu sendiri ya. Sehingga karena perusahaan mempunyai tujuan ya ke depan ya dalam beberapa waktu yang akan datang, sehingga perusahaan perlu membuat suatu perencanaan ya, hal-hal apa saja, aksi-aksi apa saja ya, program-program apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Nah, sehingga nanti ketika implementasi ya kan proses operasional perusahaan berjalan secara terstruktur ya. Kemudian tadi ada kontrol ya, ada kontrol itu dia istilahnya untuk melihat ya, untuk melihat antara yang terjadi ya, ketika implementasi itu fungsinya adalah memastikan ya, menentukan bahwa apa yang terjadi itu sudah sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Jadi operasional perusahaan ketika diimplementasikan kan tadi sudah rencananya sudah dibuat, maka kontrol itu adalah untuk memastikan ya, agar operasional perusahaan itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusunnya ya. Nah ini jadi pada dasarnya controlling itu adalah memberikan batasan ya, memberikan batasan dan arahan ya. Arahnya tentu tadi ya sesuai dengan tujuan dan perencanaannya. Nah, agar berjalan karena jalannya itu sudah ditentukan ya melalui perencanaan perusahaan, sehingga fungsi controlling itu fungsinya adalah untuk mengarahkan ya, fungsinya untuk mengarahkan dan untuk membatasi. Sehingga fungsi kontrol ini dia harus bisa mendeteksi hal-hal apa saja yang mungkin terjadi ya ketika proses implementasi itu yang mungkin bertentangan atau berlawanan dengan proses perencanaan itu ya. Nah, kalau misalkan ada sesuatu hal yang bertentangan, tidak sesuai dengan proses perencanaannya, maka fungsi controlling ini adalah tadi ya memberikan peringatan, memberikan penilaian ya, memberikan penilaian agar tadi sesuai dengan rencananya, agar kembali kepada track yang telah direncanakan oleh perusahaan ya. Nah, sehingga hal di sini ya kan untuk tadi ya untuk mensukseskan tadi ya mencapai tujuan-tujuan perusahaan ya, kita membutuhkan yang namanya budget ya, atau kita membutuhkan yang namanya anggaran. Tadi kan ada tujuan, ada strategi atau perencanaan ya. Nah, itu kan
istilahnya yang namanya perencanaan itu kan karena sifatnya jangka panjang, dia lebih bersifat abstrak, ya, lebih bersifat abstrak, tidak alat ukurnya tidak terlalu jelas, ya kan. Jadi abstrak, ya kan, karena belum secara tujuannya, ya kan, belum tertera nominal yang akan dicapainya, ya kan. Jadi capaiannya bersifat abstrak, sedangkan budget itu dia lebih jelas, ya kan. Programnya apa, ya kan, kemudian bagaimana untuk menjalankan program tersebut, ya kan, berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program tersebut. Jadi semuanya sudah terjelas dan sifatnya jangka pendek, ya. Jangka pendek satu operasional biasanya 1 tahun, ya, perencanaan itu, anggaran itu. Jadi anggaran itu adalah perencanaan keuangan untuk masa depan, ya. Jadi kita mengidentifikasi, ya kan, tujuan dan aksi-aksi yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tadi tujuan itu, ya kan. Budgeting ini adalah turunan dari perencanaan tadi, ya. Turunan dari perencanaan tadi. Kalau perencanaan atau strategi tadi sifatnya jangka panjang, nah jangka pendeknya adalah dengan budget ini, ya. Makanya budget ini juga berfungsi sebagai fungsi kontrol, ya. Fungsi kontrol, ya, agar perusahaan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga tujuannya itu bisa tercapai perusahaan. Nah ini. Nah, budgeting ini sendiri, ya kan, ini menyediakan beberapa keunggulan, ya, sehingga diantaranya adalah keunggulan atau keuntungan dengan kita menyusun suatu anggaran itu. Yang pertama adalah agar manajer itu dia fokus terhadap rencana, ya. Dia fokus dengan rencana, dia memiliki suatu perencanaan, ya, yang dia concern di dalamnya, yang dia komitmen di dalamnya, ya, yang dia memiliki motivasi di dalamnya untuk mencapai dari perencanaan tersebut, ya. Sehingga di situ ada motivasi, ya, ada komitmen dari manajer untuk mencapai suatu perencanaan apa yang sudah dia rencanakan. Kemudian anggaran juga dia menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan dari pengambilan keputusan, ya, untuk meningkatkan pengambilan keputusan apa yang harus diambil, ya. Tentunya kalau setiap keputusan harus sesuai dengan rencana atau tujuan dari perusahaan, tujuan yang diinginkan dari perusahaan itu seperti apa, ya. Karena jadi batasannya itu lebih jelas, ya. Ketika kita mengambil keputusan, ya, suatu permasalahan di perusahaan, operasional di perusahaan, ya, ada masalah, ya, apa yang harus diambil tindakan, karena sudah jelas tujuannya, maka proses pengambilan keputusannya pun akan menjadi lebih mudah bagi manajer, ya kan. Kemudian juga menyediakan standar evaluasi kinerja, ya. Budget ini atau anggaran ini sebagai standar, ya kan, standar yang harus dilakukan, standar kerja istilahnya, ya, standar operasional, ya. Nah, nanti standar ini akan digunakan sebagai dasar evaluasi, dasar pengukuran kinerja, ya, dasar pengukuran kinerja antara apa yang sudah direncanakan oleh perusahaan, apa yang sudah dianggarkan oleh perusahaan, itu adalah menjadi standar. Nah, ketika implementasinya itu seperti apa? Nah, hasil dari implementasinya itu nanti akan dibandingkan dengan standarnya atau dengan anggarannya. Ini sudah sesuai belum? Tercapai atau tidak? Nah, ini akan menentukan kinerja, ya, akan mengukur kinerja. Sehingga kinerjanya itu nanti terukur, ya, karena sudah ada standarnya. Kalau tidak ada standarnya, nanti sulit untuk mengukur kinerjanya, ya kan?
Kemudian juga anggaran ini sebagai sarana ya untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi, ya, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara departemen, ya, karena yang namanya perusahaan dia tidak berdiri sendiri, ya kan, dia terdiri dari berbagai individu, ya kan, terdiri dari beberapa struktur organisasi, di mana satu struktur dengan struktur yang lainnya juga perlu adanya hubungan, adanya komunikasi, adanya koordinasi, sehingga program-program yang dilaksanakan oleh setiap departemen itu berjalan sesuai dengan perencanaan, tidak saling tumpang tindih, ya kan, komunikasinya berjalan dengan baik, ya kan. Nah, ini keunggulan dari penyusunan anggaran. Jadi anggaran itu, ya kan, secara definisi singkatnya yaitu sebagai finansial, keuangan komprehensif yang direncanakan oleh organisasi secara menyeluruh. Nah, budget ini, ya, ada yang sifatnya tadi, ya, yang istilahnya yang sifatnya sudah tetap, ya, tahunan, ya. Jadi perusahaan menentukan anggaran selama 1 tahun. Nah, ketika anggaran itu dilaksanakan, maka yaitu selama 1 tahun itu ada yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah harus sesuai dengan anggaran tersebut. Ada juga istilahnya continuous budget, ya, anggaran berkelanjutan. Nah, anggaran berkelanjutan ini, ya kan, adalah anggaran tadi kan istilahnya yang namanya anggaran itu kan 1 tahun, ya, ada 1 tahun, ada bulan pertama, kedua, ketiga sampai bulan ke-12. Nah, ketika perusahaan telah habis bulan pertama, ya, maka perusahaan akan menambahkan lagi anggaran selama bulan yang terlewati tersebut, ya. Jadi misalkan ini, ya, ini anggaran bulan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-12, ya. Nah, ini, ya, jadi sampai ke-12 ini misalkan ini sudah terlewati nih, ya, sudah terlaksana, sudah terimplementasikan. Nah, ketika ini sudah habis, ya kan, nah kemudian perusahaan di sini menambahkan lagi, membuat anggaran lagi, ya, di sini nanti anggaran ke-13. Tapi berarti hitungannya tetap 1 tahun, ya, berarti ini menjadi 1, 2, 3, ini berarti 11, ini 12, ya kan. Jadi anggarannya itu ketika sudah terlewati masanya, maka perusahaan akan menambahkan lagi. Jadi perusahaan tetap anggaran perusahaan tetap selama 12 bulan ini, ya. Jadi bulan yang sudah expired, ya, akan ditambahkan dengan bulan yang baru, anggaran baru, ya. Sehingga anggarannya tetap menjadi 1 tahun. Komponen dari anggaran itu sendiri secara umum dibagi menjadi 2, ya. Ada operating budget dan financial budget, ya. Kalau operating budget dia menggambarkan pendapatan, ya, generating income activities of firm, ya, describe income generating activities of firm. Jadi menggambarkan secara umum aktivitas pendapatan yang akan dicapai oleh perusahaan, ya. Kemudian yang kedua adalah financial budget, ya. Kalau financial budget berarti lebih kepada detail inflow dan outflow dari cashnya, ya. Detail pengeluaran dan pemasukan dan pengeluaran kas, gitu, ya. Misalkan operating budget, ya, operating budget diantaranya perusahaan merencanakan anggaran terkait dengan penjualan,
anggaran produksi, anggaran terkait dengan pembelian material, kemudian tenaga kerja langsung, biaya overhead, ya kan? Anggaran terkait dengan biaya penjualan dan administrasi dan lain sebagainya. Nah, itu adalah termasuk anggaran operasional. Ya, jadi perusahaan kira-kira ini anggaran untuk penjualannya berapa? Perusahaan target penjualannya berapa? Perusahaan harus memproduksi berapa? Ya kan? Harus menyediakan produk berapa. Kalau misalkan target penjualannya itu meningkat 20%, ya, berarti perusahaan harus menghitung kira-kira kalau misalkan saya menargetkan seperti itu, berapa produk yang harus saya produksi, ya. Kemudian berapa material yang saya butuhkan, ya. Kemudian berapa tenaga kerjanya, biaya overheadnya, itu semuanya dianggarkan untuk mencapai tadi anggaran-anggaran tadi. Jadi dianggarkan. Kemudian tadi ya, yang kedua yaitu terkait dengan financial budget. Ya, kalau financial budget itu terdiri dari cash budget, anggaran kas, kemudian budgeted balance sheet, dan budgeted for capital expenditure. Ya. Ini terkait dengan inflow, outflow, ya kan? Cash budget ya itu berisi terkait dengan dokumen, ya kan, yang dibutuhkan untuk cash, ya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk cash, dan bagaimana kemampuan dari perusahaan itu membayar hutang, menjaga cash flow-nya. Bagaimana perusahaan berusaha untuk menjaga cash flow-nya agar dia mampu untuk membayar hutang. Nah, ini. Nah, terkadang ya kan, antara budget dan aktual itu ya tadi ya kan, yang namanya anggaran dan implementasi itu tidak mesti berjalan secara bersamaan, ya. Terkadang antara aktual dan yang dibudgetkan itu berbeda capaiannya, ya. Bisa istilahnya tidak tercapai atau melampaui dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sebagai dasar untuk menilai kinerja, ya. Jadi ini sangat penting ya bagi perusahaan, terutama perusahaan yang sudah besar tentunya, ya kan. Jadi yang namanya anggaran ini sangat dibutuhkan, ya kan, karena yang namanya perusahaan besar dia membutuhkan proses komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, ya. Bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan kapital yang dimilikinya dan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi. Itu terkait dengan penjelasan tentang budget ya. Jadi budgeting ini ya memang fungsinya tadi ya kan, sebagai perencanaan ya, terutama perencanaan jangka pendek, ya kan, dalam periode 1 tahun, ya kan, apa saja yang akan dilaksanakan, berapa biaya atau dana yang dibutuhkan, kapital yang dibutuhkan apa saja, ya kan. Nah, ini juga kemudian anggaran ini juga sebagai fungsi kontrol, ya kan, fungsi kontrol agar ya tadi, ya kan, perusahaan harus jelas jalannya mau kemana, ya kan, arah yang mau diambil mana, ya kan? Nah, sehingga batasan-batasan itu batasan-batasan itu akan menjadi jelas, ya, sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya. Perusahaan juga bisa mengelola bagaimana pendapatannya, pengeluarannya, biaya-biayanya, ya kan. Nah, ini jadi proses operasional perusahaan menjadi lebih jelas. Saya rasa itu untuk materi kita terkait dengan anggaran.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.